وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari bapakku. Afwan berhubung bapak Ana masih awam, jadi mohon nasihatnya Ustadz. Beberapa bulan yang lalu, beliau selalu sholat, tetapi hanya di rumah. Dan saat ini beliau tidak melaksanakannya lagi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu alasannya Ustadz. Karena beberapa hari yang lalu, beliau menanyakan hal ini. Kalau kita sholat, apa yang kita ingat? Kalau Allah yang kita ingat, bagaimana caranya? Maksudnya dengan apa? Dengan apa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Lalu beliau bilang, kalau Allah menyampaikan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, itu lewat apa juga? Baik, kalau kita sholat, kita harus ingat Allah. Apa yang kita ingat? Ya Allah. Yang kita ingat Allah, yang maha agung, yang maha besar. Kita sholat seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Kan itu cara kita beribadah. Cara kita beribadah. Allah tidak dilihat di dunia. Tapi sholatlah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau memang tidak bisa, kamu hadirkan itu, maka sholatlah dengan keyakinan Allah melihat gerakan sholat kita. Iya. Kalau memang sulit, sholatlah karena Allah perintahkan. Dengan keyakinan, sholat itu adalah kewajiban dari Allah. Karena dengan itulah, sholat itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Sholat itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Jadi kalau memang karena tadi itu kita sholat seakan-akan melihat Allah, atau kita sholat dengan keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, itu kan derajat muhsin. Kalau memang tidak bisa, maka sholatlah karena sholat itu kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung wajibkan dari atas langit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dimaklumi dalam kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Jadi sholatlah karena itu adalah ibadah kepada Allah, karena Allah wajibkan. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Kalau Allah yang kita ingat, bagaimana caranya Ustaz? kita ingat saja Allah. Apa susahnya? Iya. Langsung saja ingat Allah. Ingat kebesarannya. Ingat keagungannya. Ya. Ingat kemuliaannya. Itu yang kita ingat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Terus? Terus dia bilang lagi Ustaz, maksudnya dengan apa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Kan memang tidak pernah kita melihat Allah. Kita mengingatnya dengan hati kita. Dengan adanya ayat kauniyah. Kalau memang kita belum pernah melihat Allah. Dan memang kita tidak akan lihat Allah sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Kita tidak akan lihat Allah di dunia ini. Di dunia ini. Iya. Nanti kita meninggal baru kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah nanti. Tapi dengan apa kita bisa mengetahui ada Allah? Lihat langit, bumi. Iya. Ayat-ayat kauniyah namanya itu. Iya. Bahkan lihat diri kita itu. Iya kan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian dicipta tanpa ada yang mencipta? Atau kalian yang mencipta? Itu kita pikirkan itu. Kita ini ada kan ada yang mengadakan. Ingat itu. Berarti kita harus berbuat baik dan melakukan peribadatan kepada yang mengadakan kita. Itu yang pertama. Iya, yang kedua, dengan membaca ayat-ayat syariah. Iya, kita menyembah Allah, baca Quran. Baca Quran. Kan Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah kepada Allah dengan itu.
Dengan itu kita beribadah kepada Allah. Dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat apa? Syariah. Dengan ayat-ayat syariah. Itu wallahualam. Tip. Yang ketiganya Ustaz, kalau Allah menyampaikannya itu melalui apa Ustaz? Allah menyampaikannya melalui wahyunya. Allah turunkan kepada Jibril, Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nyampaikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya terkait dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan wahyunya, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada para hambanya. Allah katakan, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan." Katanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya mungkin akan ya berkata dan berbicara langsung kepada hambanya. Langsung berbicara kepada hambanya. Kecuali lewat wahyu, atau dari belakang hijab, atau lewat rasulnya. Ini 3 cara Allah menyampaikan. Wahyu, seperti Quran, Allah turunkan lewat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad wahyunya. Wahyunya. Atau di belakang hijab, karena Allah tidak dilihat langsung di dunia. Nabi Musa pernah memintanya, tapi Allah katakan lihat ke gunung. Kalau memang akan tetap ada, maka kamu akan melihat saya. Tapi kan tidak bisa. Gunungnya hancur. Gunungnya hancur. Maka dari belakang hijab. Di belakang hijab. Kemudian atau yursila rasula, atau diutus kepadanya rasul. Ini cara Allah menyampaikan wahyu wallahualam dalam Quran. Jangan lupa subscribe, like, dan share.